Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila Rida dengan NIM C24012111076 dari kelompok 4 Biologi Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum mengenai pertumbuhan. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengenal apa itu biologi perikanan. Biologi perikanan merupakan suatu studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Biologi perikanan memiliki dua cabang ilmu, yaitu natural history dan dinamika populasi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai pertumbuhan. Secara umum, pertumbuhan didefinisikan sebagai perubahan dimensi, baik itu panjang, berat, jumlah, volume, dan lain sebagainya per satuan waktu, baik individu, stok, maupun komunitas. Selain itu, pertumbuhan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, diantaranya ukuran makanan, jumlah ikan, jenis makanan, faktor lingkungan, serta kondisi ikan. Nah, perubahan ini dapat terjadi baik itu di level individu, stok, maupun komunitas. Pertumbuhan populasi merupakan pertambahan ataupun pengurangan dari suatu populasi dalam satu satuan waktu. Pertambahan ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian serta dengan adanya migrasi. Pertumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu eksponensial dan logistik. Pertumbuhan eksponensial yaitu suatu populasi memiliki tingkat kelahiran yang konstan, tidak dibatasi oleh makanan maupun penyakit. Sedangkan pertumbuhan logistik dalam populasi individu menunjukkan pertumbuhan eksponensial yang tidak dibatasi oleh makanan maupun penyakit. Menurut Effendi tahun 1979, pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak yaitu suatu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu. Contohnya seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Sedangkan pertumbuhan nisbi adalah panjang atau berat yang dicapai oleh ikan pada periode waktu tertentu yang dihubungkan dengan panjang atau berat pada awal periode tersebut. Pertumbuhan tentunya memiliki peranan yang sangat penting, contohnya dalam melihat perkembangan jenis ikan, memacu produksi, mengatur kegiatan penangkapan, serta dalam pengelolaan usaha perikanan. Pada praktikum biologi perikanan pertemuan kedua, kami melakukan pembedahan ikan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam pembedahan ikan yaitu pertama kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alat bedah, sarung tangan lateks, penggaris, botol jar, kemudian styrofoam, jarum pentul, kamera untuk dokumentasi, tisu, serta ikan segar sebanyak 5 buah. Selanjutnya kita ambil ikan segar yang telah disediakan, lalu kita keringkan menggunakan tisu. Pastikan tidak ada air yang menempel pada tubuh ikan tersebut. Setelah dikeringkan, selanjutnya kita lakukan penimbangan bobot pada masing-masing ikan dan dicatat hasilnya. Setelah melakukan pengukuran bobot, kita melakukan pengukuran panjang dari masing-masing ikan tersebut menggunakan penggaris. Panjang yang diukur yaitu panjang total, panjang cagak, serta panjang baku dari ikan tersebut. Setelah melakukan pengukuran bobot dan panjang, kita lakukan dokumentasi pada ikan yang akan kita bedah. Untuk melakukan dokumentasinya, kita menggunakan styrofoam dan jarum pentul untuk menancapkan sirip-siripnya. Setelah kita lakukan dokumentasi, kita lakukan pembedahan menggunakan alat bedah. Untuk teknis pembedahan itu dilakukan melalui anus yang dipotong ke atas, kemudian ke samping dan ke bawah
sehingga bagian isi perut ikan akan terlihat. Dan ulangi tahap tersebut sampai semua ikan telah terbedah. Selanjutnya kita lakukan dokumentasi kembali untuk ikan-ikan yang sudah dibedah. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan gonad dan usus. Yang pertama, untuk usus itu setelah ususnya ditemukan, kita ukur panjangnya menggunakan penggaris, lalu kita lakukan penimbangan bobot untuk masing-masing usus ikan. Selanjutnya untuk gonad, kita akan melihat apakah ikan tersebut berjenis kelamin jantan ataupun betina melalui gonadnya. Setelah mengetahui jenis kelamin dari ikan tersebut, kita juga mengidentifikasi TKG-nya atau tingkat kematangan gonadnya, baik itu tingkat 1, 2, 3, ataupun seterusnya. Setelah itu, untuk gonad yang betina, kita lakukan penimbangan bobot dari gonadnya, dan kemudian kita masukkan ke dalam botol jar. Kemudian untuk sampel-sampel yang telah dimasukkan ke dalam botol jar diberikan formalin sebagai pengawet. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.